Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa di Editorial Media Indonesia. Kembali kita bahas sedikit mengenai tema kita hari ini, Mas Eko. Dengan adanya penyekatan di Jabodetabek ini, tentu saja kita berharap bahwa warga lebih patuh begitu ya, lebih disiplin. Tapi apakah memang benar demikian, Mas? Karena dalam masa PSBB saja banyak yang tidak patuh, masih banyak yang keluar rumah, masih banyak yang kemudian melanggar physical distancing. Bisa tidak kemudian kita berharap bahwa dengan Jabodetabek disekat begitu ya, masyarakat bisa lebih patuh, Mas? Kita harus akui ya bahwa di Jabodetabek ini masih ada kegiatan. Ya, kalau kita lihat di beberapa pasar di DKI masih ada kegiatan, meskipun tidak ramai. Di beberapa tempat juga di jalanan juga masih ada aktivitas. Itu artinya apa? Meskipun ada PSBB, ya masih juga ada orang yang keluar. Tidak patuh iya, tapi sangat berkurang kan. Itu minimal sangat berkurang. Jadi kalau kita melihat kepatuhan di Jabodetabek, kalau kita hitung angka ya 1 sampai 100 ya mungkin ada di sekitar 40-50 lah. Separuhnya masih patuh, separuhnya enggak. Nah ini mungkin menjadi persoalan bagi pemerintah DKI dan aparat polisi untuk selalu bertindak tegas dengan persoalan ini. Jadi kalau persoalan mudik memang disekat ini adalah yang paling realistis ya kan. Karena pandemi ini kan COVID-19 itu bermuaranya lebih banyak di Jakarta dan daerah-daerah penyangga. Jadi banyak sekali di kasusnya ada terutama yang ada di DKI. Nah untuk tidak menyebar ke daerah-daerah lain kan perlu ada disekat. Nah sekarang sudah betul DKI dan daerah penyangga disekat. Kemudian ketika mudik juga tidak diperkenankan. Nah artinya apa? Artinya biar terlokalisasi aja di sini, di Jabodetabek dan daerah-daerah penyangga ini. Kalau kita lihat di DKI saja kemarin sudah banyak yang sembuh juga, tapi juga masih banyak yang positif. Kalau kita total itu masih ada 8.211. Yang sembuh memang lebih banyak daripada yang meninggal, 1.002. Kemudian yang meninggal 689, yaitu data kemarin. Nah mudah-mudahan ke depan yang sembuh akan semakin banyak, kemudian yang meninggal semakin turun, yang COVID yang positif juga akan semakin menurun. Sehingga prediksi dari beberapa lembaga survei atau BIN atau universitas yang diprediksi akan puncaknya itu Mei, Juni, Juli, ya itu akan bisa ditekan minimal bulan Mei lah akhir gitu kan. Kalau pemerintah kan batasannya kan 29 Mei. Nanti mungkin akan diperpanjang, kita nggak tahu. Kita lihat penyebaran COVID-19 ini sampai kapan. Dan tapi masih banyak juga yang ragu nih, Mas Eko. Mungkin penyekatan banyak fokusnya ke jalan-jalan utama. Jalan tol memang dipastikan tidak akan ditutup, hanya kemudian kendaraan tertentu. Tapi jalan-jalan tikus ini kan banyak, Mas. Apalagi orang kalau punya kendaraan roda 2 begitu kan mungkin mereka bisa saja coba-coba begitu. Bagaimana, Mas Eko? Ya itu yang harus disadari bahwa jalan tikus itu hitungannya pasti akan panjang. Kalau Igan pulang dari DKI ke Jawa Tengah misalnya, ke Jogja, itu kan harus melalui beberapa daerah. Mungkin lolos di daerah Bekasi, ya, di Cikarang, di Subang dan lain-lain. Tapi di Jawa Tengah pasti akan tetap dihadang. Kemudian masuk ke Jogja juga akan dihadang. Sama saja ketika dia kena, pasti akan disuruh putar balik untuk pulang. Jadi bagi masyarakat untuk lebih baik tinggal di rumah lah menurut saya, dipikirkan ulang. Karena kalau Anda pulang, ya balik lagi juga akan percuma juga, ya BBM-nya kena habis juga, uang juga untuk pulang mudik juga habis, karena pasti akan disuruh pulang. Kecuali memang sudah ada izin dari gugus tugas ya, ada surat resminya di sana, pasti akan diperbolehkan oleh aparat kepolisian di daerah. Tapi untuk mengikuti larangan mudik ini mungkin buat sebagian masyarakat kita tidak mudah, Mas. Mungkin karena ini sudah tradisi, mungkin juga ada anggota keluarga di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur yang memang sudah terbiasa untuk bertemu dengan keluarga. Ini menjadi momen buat mereka bertemu. Belum lagi ketika kemudian mereka terpaksa harus di Jabodetabek, mereka tidak punya penghasilan, Mas. Nah ini kan berat juga sebetulnya buat orang-orang ini sebetulnya. Pilihan manapun kemudian yang diambil, dua-duanya sama-sama merugikan sebetulnya, Mas. Tradisi mudik itu kan sebetulnya sudah setiap tahun ya, untuk umat Muslim yang untuk merayakan. Jadi di bulan Ramadan mereka berpuasa 1 bulan penuh, kemudian dia mudik ke daerahnya masing-masing. Ritual ini setiap tahun dilakukan. Jadi memang ada semacam keharusan lah bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, kemudian ketika hari raya dia pulang. Ini mungkin sangat berat. Tapi kita juga harus akui bahwa di tengah-tengah
persoalan ini kita menghadapi virus yang sangat ganas. COVID-19 yang kita tahu sudah membuat banyak orang meninggal, bukan hanya di Indonesia tapi banyak di dunia. Nah, ini kan juga harus menjadi pertimbangan bagi siapapun untuk berpikir ulang, untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Mudik kan kita tahu bisa ditunda, ya kan. Pemerintah kan juga sudah menetapkan hari Lebaran ini liburnya kan diundur di Desember. Jadi bisa saja nanti di Desember ketika semuanya sudah selesai dia pulang. Kan nggak ada persoalan sebenarnya, tinggal waktunya saja yang diundur. Nah, mudah-mudahan warga DKI dan daerah penyangga bisa bersabar untuk sementara ini untuk kebaikan kita semua, kan. Baik, Mas Eko, mengenai penyekatan yang kemudian dilakukan oleh Jabodetabek ini, tapi kan sanksi hukumnya ini baru dilaksanakan tanggal 7 Mei begitu. Betul, ya kurang lebih. Nah, apakah mungkin perlu dipercepat, Mas? Karena supaya penindakan ini bisa lebih tegas, masyarakat juga akan bisa lebih patuh, nggak usah coba-coba lagi begitu kalau misalnya mau bergerak ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Iya, saya kira 7 Mei itu sudah sangat realistis lah, kan, menurut saya. Kan kita juga perlu ada edukasi, perlu pemberitahuan untuk kepada warga yang ingin mudik. Kita kasih tahu dulu, jangan sampai nanti timbul kesan bahwa ketakutan gitu ya. Karena kalau hitung-hitungannya denda, sanksi, penjara, dan lain-lain itu pasti akan menambah beban pikiran warga. Di tengah kesulitan ekonomi seperti ini, kemudian ada denda, sanksi, dan lain-lain itu pasti akan membuat pikiran kemana-mana. Nah, lebih baik memang harus ada edukasi yang jelas. Ketika mereka pulang, kampung dicegat di mana-mana, diberitahu, dikasih penjelasan, agar mereka tidak mengulangi di hari-hari ke depan. Nanti tanggal 7, kalau menurut saya juga harus sudah mulai sanksi yang tegas. Jangan sampai, ini kan waktunya sudah mulai panjang nih. Tanggal 7 masih lama. Nah, ketika tanggal 7 diberi sanksi, tidak boleh ada main-main lagi di jalan. Misalkan mereka yang melanggar, ya memang harus diberi sanksi. Kalau hitungannya pakai uang misalkan, berapa rupiah ya didenda. Kalau harus ke penjara, ya harus dipenjara. Karena itu sanksi yang tegas membuat warga DKI dan Jabodetabek ini pasti akan berpikir ulang untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Mas Eko, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, kita akan sapa Pak Sujarwo dari Tuban, Jawa Timur. Pak Sujarwo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Sujarwo. Ya, yang pertama-tama sebagai warga negara itu memang kita harus patuh dan taat apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi kita balik lagi, rata-rata penduduk Jakarta yang ingin mudik ke daerah itu mereka rata-rata perantau dan bukan asli penduduk Jakarta. Kalaupun diterapkan PSBB dan segala macam oleh pemerintah. Kan nanti imbasnya banyak perusahaan yang tutup, kegiatan yang tidak boleh dilakukan, dalam hal ini berjualan ataupun yang sebagainya. Terus untuk kehidupan sehari-hari, sandang pangan mereka itu dari mana? Kalau memang mereka tidak boleh mudik. Terus yang kedua, terus kalaupun itu tidak boleh mudik, biaya hidup mereka, kayak semacam biaya kontrakan, biaya segala macam, padahal mereka tidak ber-KTP DKI. Terus untuk mengantisipasi hal-hal terburuk bagi saudara-saudara kita yang ada di Jakarta, yang tidak boleh mudik, yang tidak boleh kemana-mana itu, nasib mereka, itu bagaimana? Pemerintah juga harus memikirkan dalam hal ini, jangan hanya melarang, tidak boleh mudik, tapi untuk solusi ke depannya belum jelas seperti ini. Kan kasihan mereka juga sama, mempunyai hak penghidupan layak, itu tanggung jawab negara. Ada itu di Undang-Undang Dasar 45 itu. Bagaimana itu nasib mereka kan perlu dipikirkan juga. Itu. Baik, terima kasih Pak Sujarwo dari Tuban, Jawa Timur. Kita beralih ke Surakarta, ada Pak Bambang Saptono. Pak Bambang Saptono, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang.
Baik Mas, harus kita sadari bersama bahwa kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 ini adalah demi keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman bencana pandemi corona. Di mana Mas, hingga saat ini korban wabah virus corona baik di negara-negara di dunia maupun di Indonesia semakin hari masih terus bertambah. Data hingga Jumat kemarin bahwa korban terinfeksi di tingkat dunia sudah mencapai 2,7 juta. Sementara di Indonesia sendiri sudah mencapai 8.211 orang. Nah, oleh karenanya Mas, masyarakat harus mematuhi ketentuan larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, yaitu yang sudah diberlakukan sejak 24 April kemarin. Selain itu, kita tetap harus melakukan jaga jarak dan untuk menghindari kerumunan. Nah, dan ini Mas, khususnya bagi masyarakat yang berada di Jabodetabek yang merupakan zona merah pandemi corona di Indonesia. Nah, sekalipun himbauan larangan kerumunan atau larangan mudik di Jabodetabek ini sudah dilakukan jauh-jauh sebelumnya, tetapi masih saja ada masyarakat yang melanggar, antara lain tidak beribadah di rumah, kemudian berkerumun di pasar, nekat mau mudik, dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi kita menghimbau kepada masyarakat, jangan sampailah nanti harus diberlakukan atau harus dikenakan dengan istilahnya pasal atau ketentuan hukum, harus didenda atau harus dipidana. Tetapi kita harus menyadari ini untuk kepentingan bangsa, bukannya pemerintah itu melarang-larang hak hidup masyarakat, bukan. Perlu sekali lagi, ini adalah bencana di tingkat dunia dan tidak hanya di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang dari Surakarta. Saya beralih ke Pak Adi di Bogor, Jawa Barat. Pak Adi, selamat pagi. Ya, pagi. Ya, saya rasa kuncinya kan tetap dua, ketegasan aparat sama kedisiplinan masyarakat. Nah, aparat ini sebenarnya juga bagian dari masyarakat. Dia kalau di rumah juga kan ada anak istri, rengernya dan sebagainya. Jadi saya lihat Satgas saja yang saya telepon, saya WhatsApp itu tidak responsif atau responnya kurang. Gimana aparat yang di jalan-jalan itu yang biarkan mobil lewat gitu kan. Jadi indeks manusia Indonesia itu rendah sekali dari sisi moralitas, integritas dan sebagainya. Jadi jangan selalu menyalahkan masyarakat. Masyarakat itu kalau ditegasin pasti disiplin. Kalau nggak disiplin dari pribadi, disiplin sama hukum gitu. Nah, untuk kasus yang mudik, pulang kampung atau apa, ini juga nggak jelas. Presiden ngomongnya beda, mudik dan pulang kampung itu aja beda. Dan masyarakat bisa aneh-aneh alasannya seperti saya. Saya lahir di Sumatera, besar di Kalimantan, KTP DKI, domisili sekarang saya di Kabupaten Bogor. Nah, saya tinggal mau ngomong, Bapak mau bilang saya mudik dari mana gitu. Saya cuma mampir aja ke rumah teman, saudara gitu kan, soalnya saya di mana-mana gitu kan. Jadi gampang sekali itu cara ngelesnya gitu. Ya. Jadi ya ketegasan dan kejelasan gitu. Ini Jabodetabek aja nggak jelas. Yang disekat itu intra Jabodetabek juga atau Jabodetabek secara kesatuan. Jadi saya dari Jakarta ke Bogor Jakarta apakah tidak boleh gitu. Itu juga belum jelas. Nah, mudik dan pulang kampung juga harus dijelasin juga. Itu udah jadi polemik tapi kok nggak ada penjelasan. Baik. Terima kasih Pak Adi dari Bogor. Kita beralih ke Pak Han dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Han, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan Pak Han. Selamat pagi. Ini saya, yang masalah penerbangan domestik kan dilarang itu kan. Ya, kenapa penerbangan internasional tidak dilarang? Bukan ini juga bisa membuat ini Pak, masuknya lagi virus corona di Indonesia. Sekian Pak. Baik, terima kasih Pak Han dari Bekasi, Jawa Barat mencermati mengenai kenapa penerbangan internasional tetap dioperasionalkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Mas Eko, kita sedikit bahas mengenai yang sudah disampaikan tadi telepon kita. Mas Eko, ini juga menjadi pencermatan kita yang sudah kita singgung tadi beberapa saat yang lalu, bahwa memang ketika ada orang yang dilarang mudik begitu, itu juga pasti ada
ada alasan kuat begitu kenapa dia harus mudik. Mungkin saja karena penghasilannya berkurang, karena mungkin sudah tidak ada tempat lagi, mungkin di Jakarta tidak ada penghasilan, tempat tinggal juga mungkin tidak punya biaya untuk membayarnya. Nah ini kan sudah ada bantuan sosial yang kemudian sudah diinin oleh pemerintah, Mas. Tapi bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa mereka tetap di Jabodetabek, tetapi juga tetap bisa bertahan hidup dengan layak begitu, Mas Eko? Iya, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Kalau pemerintah pusat kan sudah menggelontorkan sekitar 4,5 triliun itu untuk berbagai sektor nanti, untuk membantu penanganan COVID-19 itu. Kemudian kalau di DKI juga ada nanti bantuan dari pemerintah DKI. Totalnya itu ada 1,2 juta jiwa yang akan dibantu oleh pemerintah DKI. Nah, sampai kemarin itu ada 68.000 ya paket sembako yang sudah dibagikan. Tentu sembako saja tidak cukup. Harus ada stimulus uang lah, kira-kira begitu. Kan masyarakat yang miskin dan rentan miskin ini tidak hanya butuh sembako, tapi mereka juga butuh membayar kontrakan misalkan, ya, butuh hidup untuk beli barang-barang dan lain-lain. Nah ini kan yang dipikirkan dan sudah dipikirkan. Uangnya memang tidak seberapa, sekitar 600.000. Tapi memang kalau lebih dari itu memang tidak akan kuat. Kita kan tidak tahu sampai kapan COVID ini 19 berakhir. Mungkin ini bertahap saja. Ini untuk 3 bulan kan, Maret, April, Mei, Juni. Jadi nanti mungkin ada stimulus lanjutan, kita nggak tahu. Pemerintah juga sudah memikirkan hal itu sebetulnya kan. Ada kartu prakerja yang mungkin teknisnya bisa dipelajari ketika Anda masuk di online di kartu prakerja itu ada penjelasannya. Jadi sebetulnya sudah ada berbagai macam mekanisme untuk mendukung. Mungkin yang dipikirkan Bapak Sujarwo tadi ya dan Pak Adi mungkin itu kan soal mereka yang pulang yang bukan warga DKI itu harus bagaimana. Nah itu kan memang menjadi persoalan. Kalau mereka bukan warga negara DKI, tentu mereka tidak dapat bantuan dari pemerintah DKI. Mereka dianggap bukan pemerintah DKI, bukan warga DKI. Nah ini harus ada solusi menurut saya. Jadi solusinya ya mereka ikut yang di kartu prakerja itu ya kan. Nanti juga sudah ada solusi. Memang nilainya nggak seberapa, tapi di tengah COVID-19 ini bantuan sekecil apapun itu sangat berarti. Baik, tapi kejelasan dan ketegasan gitu ya yang kemudian juga harus menyertai mengenai peraturan dari pembatasan sosial berskala besar, lalu kemudian penyekatan Jabodetabek ini sudah cukup jelas tidak sih Mas Eko, sehingga kemudian masyarakat betul-betul bisa mengerti dan paham begitu mengenai peraturannya supaya kemudian mereka tidak melanggar nanti ke depan. Jadi ada pertanyaan dari tadi Pak Hans dan Pak Adi. Yang dilarang itu adalah mereka yang keluar dari PSBB. Kalau mereka bukan dari PSBB ya boleh-boleh saja. Ketika Jakarta dan Jabodetabek ini melakukan PSBB dan disekat, maka warganya tidak boleh keluar. Kalau mudik juga tidak boleh karena sudah disekat. Kalau mereka bukan dari PSBB, misalkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi yang tidak menerapkan PSBB, tentu mudik ya nggak boleh-boleh saja. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan tadi kan Pak Han misalnya, kenapa penerbangan internasional masih diperbolehkan? Ya kan penerbangan internasional itu konteksnya lain. Kalau negara-negara lain masih memperbolehkan ya silakan saja. Tapi penerbangan domestik kan sudah tidak boleh. Dari Garuda, Citylink dan lain-lain tidak akan menerbangkan mulai kemarin ya sampai 1 Juni dari Jakarta. Tapi dari daerah-daerah lain yang bukan PSBB masih ada ikan. Baik, Mas Eko, dalam rangka mungkin ada sosialisasi yang mungkin harus kembali ditingkatkan, Mas Eko, mengingat 7 Mei itu sanksi tegas begitu akan mulai diberlakukan. Apa nih Mas Eko yang mungkin belum dilakukan, sehingga kemudian masyarakat mungkin masih mengetahuinya informasi masih setengah-setengah begitu, sehingga kemudian betul-betul belum paham begitu kenapa kemudian mereka harus dilarang untuk keluar dari Jabodetabek. Ya pemerintah sebetulnya sudah memberitahu, mungkin edukasi ini harus setiap hari diberitahukan ya, bisa lewat media massa, bisa lewat hal-hal yang lain, medsos misalkan. Kemudian pemerintah daerah juga memberitahu kepada warganya. Ketika orang yang mudik nekat itu juga harus diberitahu untuk tidak mengulang. Karena nanti tanggal 7 Mei sudah ada sanksi yang lebih tegas. Nah,
aturan-aturan edukasi yang itu yang harus terus disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai lelah lah kita memberitahu mereka. Karena itu kebaikan semuanya. Iya. Masyarakat juga harus proaktif kali Mas betul, ya untuk informasi. Jadi kan sekarang banyak cara untuk mendapatkan informasi. Ketika dia tidak membaca media massa, dia bisa melihat TV. Kalau dia tidak melihat TV, dia bisa pakai smartphone, bisa melihat, mencari berita-berita yang berhubungan dengan mudik, COVID-19 itu kan bisa. Jadi mungkin bisa lebih aktif lah ya masyarakat untuk mencari tahu sebetulnya larangan-larangan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Mungkin sudah nggak ada alasan lagi Mas ya kalau kita bicara nanti sampai tanggal 7 Mei begitu, masih ada yang belum paham begitu kenapa mereka nggak boleh keluar. Iya, kalau aturan sudah diterapkan, tahu atau tidak tahu sudah nggak berlaku lagi ya kan. Ketika tanggal 7 Mei sudah ditetapkan bahwa aturan ini akan ada sanksi, maka egan yang meskipun tidak tahu tetap akan diberlakukan aturan itu. Itu aturan hukumnya seperti itu ya kan. Aparat kepolisian harus tegas juga nih Mas ya. Pasti. Berarti kalaupun warganya mungkin yang melanggar mau ngeles gitu, katakan punya berbagai macam alasan, tetap harus menegakkan aturan begitu. Iya, memang harus itu kuncinya agar tidak berbondong-bondong lagi orang yang pulang dengan mencuri-curi ke lewat jalan-jalan tikus itu ya kan. Kalau misalkan di jalan utama disekat begitu, mereka kan pasti akan keluar ke jalan-jalan tikus ya kan. Dia nggak tahu kalau di sini lolos, di Jawa Tengah mungkin nggak lolos di Jawa Tengah, di Jawa Timur pasti akan dicegat terus. Itu akan berantai terus. Nah, kasihan juga ketika sampai di Jawa Timur, kemarin kejadian dari Ngawi ya kan. Ada naik mobil dari Jakarta, kemudian disuruh pulang untuk balik lagi ke Jakarta. Ini kan kasihan juga. Jadi mungkin edukasi ini harus terus dilakukan agar warga mengetahui bahwa larangan mudik itu sudah diterapkan. Ini kan juga merupakan pencegahan Mas ya untuk bisa supaya jangan sampai ada epicentrum baru yang kemudian terjadi di luar Jabodetabek. Tapi memang kenyataan sekarang itu sebetulnya sudah terjadi Mas ya, epicentrum tersebut di Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu kan juga penyebaran juga susah dihentikan Mas. Iya. DKI kan sudah jadi epicentrum. Di Jabodetabek ini sudah, dan Surabaya sekarang sudah demikian. Di beberapa kota di Jawa Timur sudah, di Jawa Tengah pun sudah. Jadi jangan sampai epicentrum ini di Jabodetabek, kemudian di Surabaya dan lain-lain itu menambah lagi di daerah-daerah yang lain, di daerah-daerah kabupaten tingkat 2 misalkan. Itu kan akan menambah susah untuk penanganannya kan. Jadi begini, Corona ini kan kalau lebih dari Juli, Agustus gitu akan semakin sulit nanti Egan. Jadi bukan persoalan ekonomi lagi, persoalan kesehatan lagi, tapi juga persoalan keamanan. Ini kan menjadi beban lagi nanti bagi aparat keamanan. Ketika orang susah hidup, ya perekonomian susah, kesehatan pasti akan dilanggar. Kenapa? Karena mereka butuh uang. Akhirnya apa? Mereka melakukan kejahatan. Jadi untuk tidak melakukan kejahatan itu kan harus ada aturan-aturan yang jelas. Yang saya sebutkan tadi, tidak mudik, tidak menambah epicentrum baru, tetap di rumah dan lain-lain ya kan. Baik, Mas Eko terima kasih telah bergabung sama kami di pagi hari ini. Selamat pagi Mas Eko. Pagi. Pemirsa, kita mendukung dan mendorong aparat keamanan untuk tidak ragu dalam memberikan sanksi tegas dan berat kepada pelanggar aturan mudik. Tanpa sanksi tegas, aturan apapun hanya akan menjadi macan kertas. Jangan sampai larangan mudik ini tidak dilaksanakan dengan kepatuhan dan kedisiplinan yang tinggi. Jika ia gagal ditaati dan dipatuhi, bukan hanya Jabodetabek, daerah-daerah lain pun akan berubah menjadi zona-zona merah baru penyebaran corona. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.